Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana desain yang baik untuk sebuah casing di Autodesk Fusion 360 ya. Kenapa saya katakan demikian? Desain yang bagus itu juga harus sudah dipikirkan pada saat kita mengimplementasikan nantinya. Nah, ini ada sebuah project yang saya sudah buat. Untuk tutorial pembuatannya nanti akan saya buat video tersendiri, namun untuk kali ini saya ingin mencoba membuat atau mereview ya desain ini nanti dan peruntukannya seperti apa. Kita lihat di sini saya sudah membuat sebuah cover atas ya. Di sini ada cover atas. Nah, tutup atas ini ya, kalau kita lihat saya buatkan kisi-kisi untuk sirkulasi udara pertama, yang kedua juga untuk supaya jaringan WiFi daripada proyek kita, kebetulan proyek ini menggunakan ESP32, tentu membutuhkan kestabilan koneksi ya WiFi. Nah, ini saya buka ini untuk mendapatkan koneksi WiFi, dan juga tentu harus kita dekatkan atau jangan terlalu jauh dari sumber router atau modem kita tentunya. Nah, kebanyakan yang ada di pasaran saat ini lebih banyak menggunakan baut untuk melakukan buka dan tutup. Nah, kalau saya tidak menggunakan baut biar lebih elegan ya. Kenapa saya katakan demikian? Di sini saya buatkan konsep seperti ini ya. Jadi kita hanya menekan turun supaya dia klop nantinya dengan posisi bawahnya. Nah, di sini kita coba turunkan sekitar 5 mm ya. Kemudian ketebalan daripada ini adalah sekitar 3 mm. Kemudian nanti kalau misalnya kita tambahkan casing dalamnya ya, kita bisa lihat bahwa saya off dulu ini ya. Nih, di sini kita bisa lihat bahwa casing dalamnya seperti ini. Nah, tentu ada yang bertanya, kok modelnya seperti ini Pak ya. Nah, kita lihat kalau seperti ini ada beberapa keunggulan ya yang kita bisa gunakan. Jadi pada proyek ini khusus, saya membahas khusus untuk proyek saya ini ada beberapa kabel besar nantinya ya, kabel listrik. Nah, tentu untuk mendesain ini kalau hanya lubangnya hanya di tengah ini agak repot nantinya pada saat memasukkan ke dalam box ini ya. Makanya saya coba membuat ini supaya jauh lebih terukur dan memudahkan kita nantinya dalam proses pemasangan, karena modelnya nanti akan seperti ini ya. Jadi kabel dari atas ini, jadi sebelum masuk ke dalam kotak ini kita sudah memarangkai dulu ya di PCB-nya. Jadi kita sudah sambungkan ya beberapa kabel seperti ini, kalau tidak salah dengan 8 relay. Ini jumlah kabel yang akan masuk ke sini sekitar berapa ya, 8 12 sekitar 24 kabel ya, dengan 8 titik tadi. 28 kabel akan masuk di sini. Nah, tentu kita butuh manajemen kabel yang bagus dan desain yang memudahkan atau mempermudah kita nanti dalam penempatan PCB ke dalam box kita ini. Jadi tidak hanya melulu box begitu saja, tapi kita sudah perlu perhatikan kemudahan kita pada saat menggunakan nantinya. Nah, ini adalah contoh desain yang saya buat. Ini tanpa menggunakan baut untuk menutup. Ini saya belum tambahkan di bawah, nanti adalah baut untuk PCB-nya ya. Nanti kita akan buat tutorial khusus untuk bagaimana cara membuat dengan cepat model seperti ini, dan kita juga sudah bisa membuat project day kita, project DIY kita lebih profesional. Kita tidak hanya mencomot
hasil karya orang di internet tapi ukurannya tidak pas. Kalau kita yang buat sendiri jauh lebih presisi tentunya, dan kita bisa lebih custom ya. Nah ini nanti ini dari atas masuk kabel jadi tidak kelihatan modelnya, sisa ditambahkan penutup sudah ya kan, seperti ini ya modelnya. Nanti posisinya kalau untuk project saya akan begini nanti. Ini di bawah kisi-kisi ini ada ESP32, sisanya adalah relay dan beberapa perangkat elektronik lainnya, dan kabel yang dari plafon akan masuk ke sini ya, dan ini kita akan tempel di dekat dengan plafon ya supaya lebih bagus. Kemudian dengan adanya box ini akan jauh lebih cantik juga nantinya kelihatan ya. Jadi tidak hanya PCB saja yang melekat di situ, kabelnya juga kita akan atur, jadi kita punya manajemen kabel sendiri ya, baik untuk cara pemasangan atau bagaimana kita mengorganisir pasca proyek kita dipasang ya. Jadi kita dekatkan dengan plafon ini, tujuannya adalah supaya tidak terlalu banyak kelihatan nantinya ya. Rekomendasi saya adalah 20-30 cm dari plafon rumah kita. Jadi ini posisinya di sini ya untuk box ini. Kemudian juga tidak terlalu jauh dengan router atau modem kita. Oke, demikianlah tutorial kali ini, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.